Warganet kuliti kejanggalan harta pegawai pajak MSZ naik 57 miliar usai dapat santunan Boeing. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Kementerian Keuangan terus menjadi sorotan, terutama pegawainya yang dinilai memiliki harta kekayaan yang dianggap tak wajar. Kali ini pegawainya yang berinisial MSZ tengah menjadi sorotan usai memiliki harta kekayaan yang naik fantastis. Pejabat Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan. Kali ini muncul kenaikan harta kekayaan dengan nilai fantastis milik pegawai pajak berinisial MSZ. Kenaikan harta kekayaan yang mendadak itu mencapai 57 miliar rupiah. Penyebab naiknya nominal harta kekayaan tersebut diduga karena adanya santunan dari Boeing terkait kasus kecelakaan pesawat pada tahun 2018. Untuk mengetahui lebih lengkap, simak ulasan berikut ini. Dianggap fantastis. Berikut rincian harta kekayaan yang dimiliki pegawai pajak MSZ. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan MSZ ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Maret 2018, MSZ memiliki harta sebesar 417 juta rupiah. Kemudian jumlahnya naik menjadi 1,4 miliar pada tahun 2018. Harta kekayaan MSZ naik kembali menjadi 4,1 miliar pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020, MSZ melaporkan kekayaannya yang naik sangat signifikan menjadi 35 miliar rupiah. Terakhir, dalam laporan pada 6 Februari 2022, periode 2021, hartanya mencapai 58 miliar rupiah. Artinya, MSZ telah melaporkan kenaikan harta kekayaannya sejak 2018 atau 5 tahun terakhir mencapai 57 miliar rupiah. Ramai menjadi sorotan. Kementerian Keuangan beri tanggapan soal pegawainya yang memiliki harta meroket. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo menjelaskan, MSZ adalah salah satu keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 Boeing 737 MAX yang terjatuh pada tahun 2018 silam. Oleh sebab itulah, MSZ berhak mendapatkan santunan tersebut. Justinus menyampaikan, Kementerian Keuangan telah memastikan dan melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang bersangkutan. Sebelumnya, Boeing sepakat memberikan ganti rugi untuk korban kecelakaan 5 tahun yang lalu dan per keluarga menerima sekitar 1,2 juta US dollar atau setara dengan 16,8 miliar rupiah. Nominal ini sangat berbeda dengan jumlah kenaikan harta kekayaan MSZ. Nominal tersebut berada sesuai dengan kewarganegaraan, usia, pendapatan, status pernikahan, jumlah tanggungan, dan angka harapan hidup korban. Korban yang telah menikah dengan 1 hingga 3 anak memperoleh sekitar 28 hingga 42 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, masyarakat turut mempertanyakan jumlah nominal fantastis dan tak percaya apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Berikut beberapa tanggapan masyarakat. Pernyataan terkait harta fantastis milik salah satu pegawai pajak yang meroket ini tidak hanya dari Kementerian Keuangan. Banyak warganet yang turut memberikan tanggapan. Banyak dari mereka yang justru mempertanyakan kebenaran dari santunan yang diberikan oleh Boeing. Pasalnya, mereka tak yakin santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 Boeing 737 MAX yang terjatuh pada tahun 2018 itu angkanya menyentuh miliaran rupiah. Tak sedikit pula warganet yang memberikan saran kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan cross-check kepada seluruh pegawainya yang disinyalir berharta berlebihan dan tak jelas asal untuk membuktikannya. Tak berhenti di situ, kasus serupa namun tak sama. Pegawai pajak di Kabupaten Bantaeng memiliki harta kekayaan miliaran rupiah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara kini angkat bicara soal harta kekayaan salah satu pegawai bernama Abdul Gofar. Abdul adalah akun representatif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ia melaporkan hartanya mencapai 98,3 miliar rupiah. Harta kekayaan Abdul Gofar meningkat drastis dalam tempo setahun. Pada tahun 2018 lalu,
hartanya sempat minus 85 juta karena punya hutang sebesar 950 juta rupiah. Dari total kekayaannya itu, dia punya tanah dan bangunan 230 juta, alat transportasi 89,5 juta, kemudian harta bergerak lainnya 99 miliar rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 10,2 juta rupiah. Humas Direktorat Jenderal Pajak, Sulsel Barta, Agus SP, mengatakan pihaknya sudah memintai klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Ternyata Abdul Gofar salah menginput nilai barang miliknya. Abdul diketahui memiliki warisan keris dari leluhur. Barang itu tidak dijual, tapi tetap harus dilaporkan dengan taksiran penjualan. Menurutnya, KPK harus mengoreksi nilai taksiran jika ada laporan harta yang dianggap tidak masuk akal. Apalagi KPK punya divisi untuk LHKPN. Kemudian kata Agus, media juga harus memperhatikan aset lancar wajib lapor berupa alur kas dan bank, barang berharga seperti saham dan emas, dan tanah dan bangunan. Itulah rangkuman informasi mengenai pegawai pajak berinisial MZ yang memiliki harta naik secara fantastis. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrending.soro.com.